memang sekarang itu menjadi jalan keluar bagi orang-orang yang memang tidak melulu harus lewat sekolah formal, kuliah atau apa gitu ya. Jadi orang bisa tetap ke upskill, ke reskill tanpa dia duduk di bangku kuliah. Kuliah lanjutan ya. Kalau kuliah dasar itu menurut saya mempengaruhi pola berpikir sih, strategik ya. Nah, tapi kuliah lanjutan kan nggak semua orang happy dengan kuliah formal. Dia bisa menggunakan alternatif lain untuk upskill dan reskill gitu. Dan MUC sendiri juga mengencourage karyawannya untuk melakukan upskill dan reskill ya. Makanya kan kita punya micro learning di sistem internal kita. Ya, jadi ya di MUC itu punya kayak semacam micro learning yang kayak dibeli-beli di luar, bisa nge-enroll dan lain sebagainya. Itu for free buat seluruh karyawannya. Itu bagian dari tanggung jawab perusahaan untuk mereskill dan mengupskill. Karena di situ kan dari misalnya kayak Acai juga bisa sekedar hanya ingin belajar tentang IT pun bisa, walaupun nggak ada hubungannya, cuma kayak hobi aja gitu, itu bisa di situ. Biar gitu. Paham aja dikit-dikit suatu waktu kepake ngomong sama klien misalnya jasa IT misalkan ya klien. Karena ilmu pengetahuan dan wawasan itu kan nggak mungkin nggak kepake. Iya betul. Ya, jadi kan pilihan-pilihan belajar tadi ya antara sertifikasi, training, workshop, seminar itu kan juga di kita ambil berdasarkan tujuan dari pengembangan tersebut ya Mbak. Betul. Gitu. Jadi kalau saya sih ngeliatnya gini, kalau untuk upskill dan reskill memang harus dilakukan dengan purpose ya, dengan tujuan yang jelas. Gitu. Jadi apalagi kalau sesuatu yang sifatnya mengeluarkan dana ya, jadi memang harus serius membuat ini tujuannya apa ya. Gitu. Nah kemudian kalau dari sisi apa ya, karir gitu ya, atau yang non karir kalau menurut Mbak Eri ya, manfaat ya atau kepentingan kita melakukan upskill dan reskill tuh apa aja sih Mbak? Selain tadi ya kita juga memang punya tambahan skill yang nantinya berguna gitu di pekerjaan kita. Kalau upskill dan reskill nih kan baru dibunyiin lagi ya, baru-baru ini. Tadinya kan mungkin orang udah mempraktekkan, tapi nggak diangkat jadi sebuah isu gitu kan. Nggak ada terminologi khusus. Nggak ada terminologi khusus. Itu kayak sebuah, ya udah itu jalan aja dalam sebuah praktek kehidupan. Pokoknya ikut pelatihan gitu ya. Ya ikut pelatihan ya gitu. Tapi nggak mendefine jadi upskill, reskill itu kan enggak ya. Nah, kenapa sih jadi terdefine hal baru itu? Faktor yang paling utama adalah memang perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi itu mengubah cara kerja. Jadi perkembangan teknologi yang cepat membuat orang harus upskill, harus menambah ilmu pengetahuan, menambah skill baru. Karena gue dulu inget ya, tahun 80-an mertua gue tuh belajar menggunakan komputer. Dari zaman kerja di bank, kerja pakai mesin tik, kemudian melakukan upskill. Jadi dari zaman dulu tuh sebenarnya upskill udah ada, tapi tidak terdefine. Nah, tapi sekarang dengan perubahan yang begitu cepat secara teknologi, itu akhirnya dibuat sebuah terminologi yang lebih mudah dipahami. Oh, upskill, karena itu biar orang aware juga kali ya. Ya, biar orang aware, karena perubahan dan upskill itu udah sebuah makanan sehari-hari gitu. Misalnya kayak kita baru aja misalnya digitalisasi, nggak lama ada yang namanya COVID-19 mengubah cara kerja kita. Kan hal baru tuh bagi seorang trainer, itu hal baru tuh merubah dari training offline menjadi online. Itu ada skill baru. Awalnya reskill tuh ya. Awalnya reskill. Jadi awalnya reskill bagi tim di MUC juga untuk mempelajari gimana ada meeting secara online. Betul. Gitu kan. Tapi kemudian ketika COVID-19 ya everybody jadi upskill. Untungnya sudah ada yang sudah belajar duluan. Gitu. Jadi memang itu tujuannya adalah membuat tetap relevan dengan perubahan teknologi yang cepat. Teknologi cepat sudah pasti mengubah industri. Contoh nih, kita konsultan pajak juga harus sedia upskill karena apa? Tiba-tiba negara DJP bikin Cortex misalnya. Itu kan semua terdigitalisasi. Mau nggak mau kita semua harus upskill. Itu kan industri juga berubah jadinya dibuat oleh itu karena regulasi juga berubah. Tuntutan pekerjaan kita juga berubah loh. Seiring berjalannya perubahan teknologi, perubahan masyarakat, perubahan industri, jabatan kita dan pekerjaan kita tuntutannya pun makin berbeda gitu. Nah, jadi untuk merelevansikan semua perubahan-perubahan yang ada itu, upskill dan reskill adalah sebuah jalan. Gitu.
Karena memang perubahan-perubahan yang kita alami ini membuat cara kerja kita tuh dituntut untuk lebih efisien ya. Lebih efisien. Dan penggunaan alat-alat tertentu, mengubah flow kerja gitu kan, karena adanya perubahan teknologi tadi. Gitu. Iya. Kalau misalkan kita nggak apa ya, nggak adaptif dengan kondisi tersebut, mungkin itu akan berpengaruh terhadap going concern dari perusahaan kita sendiri ya. Betul. Dan makin tinggi posisi. Kalau zaman dulu orang yang posisi paling tinggi adalah orang yang ya nggak makin banyak belajar, santai aja. Yang penting dia expert di situ. Tapi zaman sekarang makin tinggi posisi itu harusnya menjadi orang yang terdepan untuk upskilling. Karena kebijakan dia untuk cepat mengubah arah perusahaannya pun tergantung wawasannya dia gitu loh. Gimana dia ngelihat market ya, kompetitor, betul, udah sejauh apa gitu. Perkembangan teknologi, dia harus baca jurnal-jurnal perubahan masyarakatnya pasti berubah, generasi pun berubah. Jadi posisi paling atas justru harus yang paling rajin upskill sama reskill. Iya. Gitu. Nggak bisa santai-santai ya? Nggak bisa santai-santai. Gitu. Wah, jadi ini nih Mbak, jadi agak overthinking nih, gimana kalau ada di posisi tersebut? Gitu ya. Iya. Tapi mudah-mudahan nggak membuat teman-teman yang nonton jadi terlalu khawatir ya. Ya. Karena selama kita punya purpose yang kuat, seharusnya kita bisa tetap relevan ya, maupun dengan upskill atau reskill yang akan kita jalani. Saya sih kepengennya tuh semua yang nonton ini, anak-anak muda terutama, ngelihat reskill dan upskill tuh ya sebuah kebiasaan yang biasa aja lah. Harus jadi kebiasaan gitu loh, maksudnya. Dibiasakan, jadi sebuah dinormalisasikan. Jadi bukan sesuatu yang gimana gitu ya, karena itu udah keseharian sebenarnya. Ya, harus menormalisasikan namanya upskill dan reskill itu harus dinormalkan ya. Nah, berarti kan tadi kan tujuannya kan supaya kita bisa tetap beradaptasi ya Mbak, dengan kondisi industri. Betul, perubahan apapun ya. Iya. Dan kira-kira kapan sih kita butuh upskill atau butuh reskill? Apakah nunggu dari perusahaan dulu mengencourage atau seperti apa gitu? Ya, jadi saya pernah bilang ke banyak orang, kalau kita udah kerja, pasti anak-anak muda zaman sekarang punya budget untuk kalau nggak nonton konser, kalau nggak traveling. Katanya pasti dong, buat healing dong, Mbak. Katanya adalah hadiah yang memanjakan diri ya. Reward, self reward gitu ya. Tapi kadang suka lupa bahwa self reward itu bukan cuman buat happy aja, tapi juga meningkatkan diri. Jadi saya bilang kalau you bisa invest untuk nonton konser, you bisa invest untuk jalan-jalan ngikutin tren gitu ya. Kenapa nggak juga invest juga untuk pengembangan dirinya? Karena ini kan ya kalau misalnya kita punya alat berat gitu. Alat berat kan juga harus diperbaharui dan lain sebagainya. Dan itu kalau hanya nunggu dari perusahaan atau dari pihak lain, itu kecenderungannya kita akan kecewa. Kan jadi pengembangan diri kita tergantung pada orang lain, padahal yang pakai kan kita. Jadi kalau bisa, kapan sih? Ya sejak Anda punya penghasilan, sejak Anda punya wawasan, reskilling, upskilling itu harus selalu dilakukan, dicoba dilakukan. Karena memang ada alasan-alasan sebenarnya. Misalnya contoh pada saat kita ngerasa kok saya kurang puas ya kalau cuma ngerjain gini doang, saya cuma bisa ngitung tadi ya saya contohin, tapi kok saya masih kesulitan membuat reporting gitu kan, kayak saya agak kesulitan menuliskan ide saya. Nah itu udah waktunya upskill gitu. Terus kemudian juga ngerasa pekerjaannya itu ada tuntutan baru. Contoh tadinya kerja untuk diri sendiri doang, lama-lama dikasih amanah anak buahnya dituntut harus diapain. Dia ngerasa butuh upskill dong, kemampuan leadership tadi gitu. Terus juga saya ada juga yang ngerasa gini, misalnya lu nih udah ngerasa expert nih di pajak internasional, tapi ngerasa ini segini nggak cukup, gue benar-benar pengen jadi ahlinya. Kalau terkait dengan pengadilan gimana nih pajak internasional sudut pandangnya, mau nggak upskill tuh, tax dispute kan gitu. Nah terus kita juga pengen kapasitas kita lebih lagi di bidang itu gitu, misalnya menjadi bukan cuma menjadi ahli, tapi memang kita mudah tuh mengerjakan pekerjaan kita. Beberapa orang bahkan khusus ngambil kursus Excel
Iya betul. Ya kan? Paling banyak tuh expert itu Excel. banyak tuh di platform Banyak. pembelajaran tuh Excel tuh. Banyak. Udah gitu kalau nggak salah kalau saya lihat itu durasinya lama-lama lagi karena kan banyak isunya gitu. Itu karena pengen ada kapasitas yang bertambah lagi. Gitu. Jadi kayak misalnya teman-teman multimedia juga di MUC saya lihat kan bukan cuman mungkin bikin konten tapi juga mungkin pengen ngelatih, mungkin lama-lama ada yang pengen jadi pilot drone. Mungkin karena kalau ngambil gambar daripada pakai orang lain mendingan sendiri gitu. Itu kan jadi sesuatu yang arahnya tuh nanti ini ya, maksudnya ketika kita punya job desk tertentu atau bidang tertentu jadinya tuh end to end ya. Iya. Jadi kita mesti punya segala macam skill yang dibutuhin untuk kita semakin jadi expert di situ. Gitu. Jadi kalau upskilling tuh awalnya berawal dari tadi kita ngerasa ada yang kurang atau kita pengen ahli di bidang ini, maka kita tambahin terus. Nah, tapi reskilling punya alasan lain juga. Reskilling misalnya ngerasa, aduh kok di pekerjaan ini saya nggak dapet feel-nya ya. Saya ada passion lain. Nah, dijajakin tuh, itu reskilling bisa jadi seperti itu. Terus atau dia punya hobi atau minat yang pengen dimonetisasi, pengen di upgrade ya kayak lu kan hobi ngomong MC akhirnya. Jadi monetisasi ya, ngobrol nongkrongnya itu dijadikan jadi uang. Kemudian cari side hustle itu ada ya kayak gitu kan. Ngapain ya waktu senggangnya banyak. Terus ternyata punya kemampuan bisa motret di up lagi, kemudian dia bisa kalau nggak salah jadi hobi motret tuh jadi duit juga kan ya. Bisa. Naruh di apa sih namanya istilahnya sekarang tuh? Shutterstock. Iya kayak gitu. Marketplace tentang fotografi itu. Fotografi bisa jadi itu side hustle-nya. Kemudian tuntutan peran atau job description yang berkembang. Ini terjadi nih sama gue nih. Jadi kan lu yang tadinya ngurusin HC doang gitu kan, lu kan tau kan gue belajar keuangan berbulan-bulan gitu kan. Terus yang juga menarik adalah belajar pengembangan inovasi gitu kan, jadi berkaitan dengan teknologi dan IT. Itu juga awalnya ya nggak punya pikiran gitu loh, anak hukum kemudian harus membawahi divisi IT itu nggak punya pikiran gitu. Sejago apa? Nggak jago, tapi kan logika berpikirnya, dan itu mau nggak mau harus reskill sebenarnya pada saat di awal. Gitu. Jadi tahun 2000 berapa ya? 16 atau 17 pertama kali belajar yang namanya inovasi teknologi, dan itu belajar ke sana kemari, berguru ke sana kemari, belum langsung dipakai gitu. Tapi ada tuntutan MUC transform digital, nah itu kepake. Setelah COVID baru kerasa banget ya. Ya, padahal dirintisnya kepakainya setelah COVID. Dirintisnya itu dari sebelum 17. COVID. Ya, 17 itu mulai dicari pembelajarannya, terus uji cobanya di 2018 2019 proyek-proyek pertama. Ternyata alhamdulillah ya hasil reskilling itu dipakai pada saat kita COVID kemarin. MUC nggak ada masalah, kita pindah ke mode kerja jarak jauh karena memang teknologinya sudah dibikin. Jadi saya ngalamin reskilling karena tuntutan peran yang berkembang. Gitu. Ya, tadi kalau kesimpulan yang gue ambil tuh dari sharingnya Mbak Eri adalah kita tuh kapan kita memulai untuk upskilling atau reskilling itu awalnya dari assessment terhadap diri kita dulu ya. Betul, kita mengakses diri kita kesulitan kita tuh apa gitu. Sebenarnya atau mungkin jalannya gitu ya. Mungkin nggak ngalamin kesulitan tapi kita tahu kayak ke depan akan kayak gini gitu. Nah, gue pengen nanya Mbak, kalau misalkan kita nih sebagai orang yang biasa aja lah, kita ngerasa diri kita mediocre gitu. Gue nggak bener-bener tahu nih gue butuh apa gitu. Mau apa nih untuk upskill atau reskillnya. Mbak Eri ada saran nggak, apakah harus bertanya ke superordinat atau gimana gitu untuk menentuin nih? Kita butuh upskill atau reskill. Iya gitu. Ya oke. Kalau idealnya ya, kalau kita kenal diri kita sebenarnya akan punya program yang kita susun secara rutin. Kayaknya kita pernah bahas deh life plan gitu ya. Kalau kita punya life plan, itu career plan itu sebenarnya nggak usah nanya kemana-mana, kita udah lihat di situ tuh. Kita pernah bahas podcast berapa ya? Life plan ada lah ya pokoknya. Coba di scroll aja itu. nanti. Pokoknya kita pernah bahas tentang life plan, tentang career plan. Di situ tuh sebenarnya udah jadi panduan lu dari sini belajar apa. Berarti itu kan sudah ada menu upskill sebenarnya. Nah, tapi di perjalanan terkait dengan karir kita, mungkin yang tadinya kita pada saat bikin life plan kita belum nyampe ke sana mikirnya. Nah, pada saat di karir kita menemukan tuh kesulitan-kesulitan atau hal-hal yang memang kayaknya belajar ini bagus, belajar ini oke.
Nah itu perlunya kita sebenarnya sharing dengan atasan kita. Kalau di MUC sebenarnya enaknya adalah kan di MUC itu ada assessment, ada psikotes, penggalian potensi, ada juga performance appraisal setahun 2 kali. Betul. Di situ kan kelihatan bahwa kamu butuh ngembangin apa sih gitu ya. Itu sebenarnya bisa jadi panduan gitu. Nah terus di MUC juga kan ada core competence dan rangkaian job description yang clear. Di situ tuh sebenarnya bisa lihat, oh kalau mau naik ini, posisi ini harus menguasain ini. Itu udah concern di situ, itu jadi petanya. Nah itulah gunanya bekerja di perusahaan yang profesional ya. Jadi guidance-nya arahnya jelas gitu kan, kemudian operation-nya jelas, dan menu pengembangan diri kita juga jelas. Nah yang paling tidak bisa kita hindari adalah misalnya teman-teman ada yang terjebak di kondisi perusahaan yang tidak support. Nah itu harus apa? Nah itu pertama memang menurut saya sih harus banyak self talk, dan tadi paling penting bikin life plan. Kalau pihak lain nggak bisa kita andalkan untuk ngembangin kita, ya kita ngandalin diri kita sendiri. Nah carilah orang yang expert untuk jadi teman diskusi, atau orang yang udah sukses di bidang kita, ya itu harus dicontoh roadmapnya. Itu jadi kita nyari sendiri gitu mau nggak mau. Kalau di perusahaan yang sudah bagus kan sudah ada menunya. Nah kalau dia yang mencari sendiri, carilah orang sukses yang bisa jadikan role model dan tiru ininya dia roadmapnya dia, atau dia punya skill apa, tanya ke diri sendiri, comparing, gue punya nggak skill itu ya, oh boleh juga nih. Jangan lupa ditentukan kalau sudah punya skill yang sama, tujuannya apa. Jadi nggak buang uang dan buang tenaga sih.